Masa depan sebuah bangsa ditentukan oleh sumber daya manusia. Bahkan sebelum seorang anak melihat dunia, memastikan akses makanan bergizi dan pelayanan kesehatan, serta adanya ruang aman bagi anak dan perempuan, merupakan prasyarat penting agar tumbuh kembangnya optimal. Sayangnya, tak semua mendapatkan kesempatan yang sama. Gangguan tumbuh kembang pada anak masih ada di Indonesia. Target prevalensi stunting nasional 18% di tahun 2025 ditetapkan pemerintah Indonesia untuk menggapai visi Indonesia Emas 2045. Langkah nyata dilakukan PT Aman Mineral Nusa Tenggara bersama Care Indonesia dan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan pendekatan holistik integratif untuk memenuhi gizi keluarga, peningkatan ketahanan ekonomi keluarga, serta penguatan suara dan kepemimpinan perempuan di 16 desa dalam 3 kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Upaya percepatan penurunan stunting dilakukan sejak Agustus 2022 di Kabupaten Sumbawa Barat melalui intervensi spesifik untuk peningkatan gizi serta intervensi sensitif untuk mewujudkan lingkungan dan kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhan yang optimal. Doyan makan, tapi tidak jadi dagingnya, dia kena ada stunting itu, kata ibu bidan. Peningkatan status gizi ibu dan anak dilakukan bersama kader perempuan Dapur Sehat atasi stunting. Dahsyat. Kolaborasi pemberian makanan tambahan, PMT pemulihan, dijalankan selama 90 hari tanpa henti, berbasis data dari elektronik, pencatatan, dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPP-GBM. Makanan dipastikan diterima dan dimakan oleh si anak dan ibu hamil. Juga pemberian makanan dipantau harian menggunakan aplikasi Sikebas. Dari 372 anak yang menerima PMT pada periode 1 dan 2, 112 anak dinyatakan lolos dari status stunting. 25 dari 47 anak lolos dari status wasting, dan 9 dari 17 anak lolos dari status berat badan kurang atau underweight. Selain itu, dari 135 ibu hamil penerima PMT pada periode 1 dan 2, 79 ibu hamil lolos dari status kekurangan energi kronik atau KEK. Serta 22 ibu menyusui memiliki anak dengan kondisi gizi baik. Keberhasilan pelaksanaan PMT disambut baik banyak pihak. Dukungan penuh dari pemerintah desa diberikan melalui pendanaan dari dana desa untuk pelaksanaan PMT selanjutnya dengan mulai mengadopsi model PMT yang didukung oleh Aman Mineral. Setelah adanya program ini, kunjungan ke posyandu meningkat, kemudian kesadaran ibu-ibu untuk lebih memeriksakan anaknya itu lebih tinggi gitu. Kemudian yang paling penting itu adalah yaitu angka kasus itu menurun. Memastikan adanya lingkungan yang mendukung dan kondusif dalam pemenuhan gizi keluarga juga dilakukan melalui pendampingan dan pelatihan seperti kelas pengasuhan anak, ibu hamil dan menyusui, edukasi pentingnya kesetaraan laki-laki dan perempuan, pemberdayaan kelompok perempuan, termasuk pemberdayaan ekonomi, termasuk pembentukan kebun gizi rumah tangga juga diberikan. Makanan yang baik itu sebenarnya nggak harus mahal ya. Kebetulan kita di Sumbawa Barat, khususnya di Desa Benete ini dekat dengan pantai ya. Jadi nggak harus yang mahal gitu proteinnya. Di situ ada ikan, telur juga lumayan murah di sini untuk mendapatkan double protein itu. PMT pemulihan dibarengi dengan edukasi dan pendampingan bagi orang tua, mulai dari edukasi pengasuhan, pendampingan pemberian makanan dengan nutrisi seimbang, kebersihan, dan kesehatan lingkungan, sekaligus edukasi kesetaraan peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga dan di lingkungan sekitar. Kelas remaja dengan melibatkan Forum Anak Desa atau FAD berkontribusi untuk mencegah perkawinan usia anak yang menjadi salah satu faktor penyebab kondisi stunting pada anak, dengan penguatan materi terkait kesehatan reproduksi. Nah, di sini saya lihat Forum Anak sudah berusaha juga semaksimal mungkin bagaimana
cara kita mengatasi masalah-masalah yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Akses terhadap sanitasi yang layak dan air bersih turut berperan penting bagi percepatan penurunan prevalensi stunting. Pembangunan infrastruktur air bersih yang memadai menjadi bagian intervensi sensitif yang dilakukan Aman dan Care Indonesia untuk mendorong kesehatan masyarakat, termasuk perempuan dan anak. Dibangunnya 2 konstruksi sumur bor di Desa Talonang dan Desa Beru. Terbentuknya komite air dan depot air di 6 desa: Sekongkang Atas, Ai Kangkung, Talonang, Lemar Lempo, Tatar, dan Beru. Infrastruktur yang terbangun dinikmati oleh 2.187 masyarakat desa untuk akses air bersih dan air aman minum. Dukungan pemerintah desa juga diberikan secara nyata melalui dukungan pendanaan pengelolaan infrastruktur air bersih menggunakan dana desa. Alhamdulillah ya, biasanya masyarakat di sini kan membeli 1 galonnya 8.000. Sekarang di sini dikasihnya 5.000 per galon, itu sudah alhamdulillah sekali. Sangat membantu sekali untuk masyarakat di sini. Penguatan ekonomi rumah tangga menjadi penting dalam meningkatkan pendapatan keluarga, yang pada akhirnya mendukung pemenuhan kebutuhan gizi setiap anggota keluarga. Untuk itu, pemberdayaan perempuan dilakukan melalui pembentukan kelompok usaha mandiri perempuan atau KUMP di 16 desa. KUMP tidak hanya berperan sebagai wadah penguatan ekonomi, tetapi juga menjadi ruang edukasi, koordinasi, dan kolaborasi aktif bagi para perempuan di tingkat desa. 160 perempuan yang menjadi anggota kelompok mendapatkan pelatihan literasi keuangan, proses produksi, hingga pemasaran. Pelatihan yang didapat pun disebarluaskan pada masyarakat lain di desanya. Alhamdulillah setelah usaha kami berjalan lancar, ya kami sudah bisa mensiasati untuk kebutuhan makanan. Alasan saya kenapa saya bergabung di Koperasi KUMP ini supaya saya bisa lebih mengetahui dunia berbisnis. Bagaimana sih caranya berdagang, apa sih yang bisa menghasilkan uang. 16 kelompok usaha mandiri perempuan atau KUMP telah mengembangkan berbagai jenis usaha, baik dalam skala rumah tangga maupun kelompok. Hingga Mei 2025, berbagai kegiatan usaha berhasil menambah dana umum KUMP secara kolektif menjadi lebih dari 207 juta rupiah. Kondisi lingkungan desa yang kondusif dan menyediakan ruang aman bagi perempuan dan anak berkontribusi penting terhadap tumbuh kembang anak yang optimal dan menjaga keharmonisan sosial secara berkelanjutan. Bersama pemerintah desa dan instansi terkait lainnya, 16 desa berkomitmen melalui peraturan desa menjadi desa ramah perempuan dan peduli anak. Perkawinan yang belum cukup usia, itu mungkin salah satunya kita lakukan pencerahan kepada masyarakat, memberikan bimbingan supaya anak-anak ini belum waktunya untuk menikah. Selama 3 tahun, berbagai niat baik dan kerja kolaboratif telah membawa perubahan dan cerita baik. Penurunan angka stunting tidak hanya bicara tentang mengejar target nasional, melainkan membangun generasi cerdas dan tangguh untuk membangun Indonesia. Bagi PT Aman Mineral, membangun manusia yang sehat, tangguh, dan berdaya saing adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. Kami percaya bahwa upaya menurunkan stunting bukan hanya soal perbaikan gizi, tetapi tentang membuka jalan bagi generasi muda untuk tumbuh optimal dan memimpin masa depan. Nah, ini kolaborasi yang sudah berjalan dari 3 tahun terakhir, dan alhamdulillah kalau kita bicara stunting ini cukup menjadi kebanggaan bagi Sumbawa Barat bahwa kita termasuk kabupaten yang di bawah nasional. Tetapi ini bukan berarti tugas itu sudah selesai. Capaian ini membuktikan bahwa pencegahan stunting bukan sekedar urusan kesehatan, tetapi tentang keadilan,
pemberdayaan, dan keberlanjutan. Ketika perempuan diberdayakan, masyarakat dilibatkan, dan sektor swasta serta pemerintah berjalan beriringan, perubahan menjadi nyata. Penurunan prevalensi stunting dengan pendekatan holistik menjadi catatan bahwa penanganan kondisi stunting bukan hanya soal pemenuhan makanan yang bergizi,